Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Tim asuhan Coach Bima Sakti dikabarkan akan melakoni laga uji coba pertamanya bersama Timnas Indonesia U17. Pada laga uji coba pertama tersebut, pasukan Garuda Muda akan langsung menghadapi klub raksasa asal Spanyol, yaitu Barcelona. Akan tetapi bukanlah Barcelona senior yang berlaga La Liga, melainkan Barcelona Juvenil A yang berlaga di kasta tertinggi kompetisi U19. Laga tersebut tentu saja sangatlah dinantikan oleh seluruh supporter tanah air. Apalagi Timnas U17 nantinya akan dipersiapkan untuk menghadapi pagelaran Piala Dunia U17 pada bulan November mendatang. Sementara itu sampai saat ini Coach Bima Sakti bersama dengan Denis Waise serta Indra Syafri masih belum mengumumkan nama-nama pemain yang akan secara resmi memperkuat Timnas Indonesia U17 di laga uji coba tersebut. Berikut ini merupakan prediksi susunan pemain yang akan tampil pada laga uji coba Timnas Indonesia U17 melawan klub Barcelona Juvenil A. Pada laga nanti Coach Bima Sakti berkemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3. Yang mana pada posisi kiper Coach Bima Sakti akan kembali mempercayakan Andrika Fatir dari Borneo. Andrika Fatir merupakan kiper andalan Timnas Indonesia pada ajang AFF U16 yang lalu. Dirinya merupakan kiper yang berhasil menjadi tembok kokoh dari skuad Garuda Muda. Sepanjang turnamen AFF U16, dirinya hanya kebobolan 2 kali dengan jumlah penyelamatan tertinggi dalam satu pertandingan, yaitu sebanyak 8 kali penyelamatan. Tentunya sudah pasti Coach Bima Sakti akan memberikan kepercayaan posisi penjaga gawang kepada pemain potensial yang satu ini, Habil Abdillah. Pemain berposisi back kiri ini nampaknya akan kembali menjadi starting yang dipilih oleh pelatih Timnas U17 nantinya. Performanya yang apik di dalam lapangan dan memiliki insting gol menjadi salah satu kelebihan yang dia miliki. Akan tetapi kemahirannya di dalam lini pertahanan juga wajib diapresiasi. Pada pagelaran Piala AFF di tahun lalu, Habil menjadi salah satu nama pemain yang selalu dipasang oleh Coach Bima Sakti sepanjang kompetisi, sehingga tidak menutup kemungkinan perannya di dalam membantu lini pertahanan Timnas Indonesia akan terus berlanjut hingga laga uji coba melawan Barcelona di bulan Agustus mendatang. Sultan Zaki, nama pemain asal PSM Makassar yang berposisi sebagai central back nampaknya tidak akan dengan mudah digantikan oleh pemain lainnya. Sebab Sultan Zaki telah cukup membuktikan dirinya memiliki kualitas dan berhak mengamankan posisinya di Timnas Indonesia pada pagelaran AFF U16 2022 yang lalu. Dirinya juga termasuk pemain belakang di Timnas Indonesia yang memiliki rating tertinggi di dalam setiap pertandingan. Sehingga tidak ada lagi alasan yang dapat membuat Coach Bima menggantikan posisinya di Timnas Indonesia. Iqbal Gwijangge. Iqbal Gwijangge merupakan kapten kesebelasan dari Timnas Indonesia U16 yang berhasil membawa Indonesia menjuara Piala AFF di tahun lalu. Dirinya merupakan sosok pemain bertahan yang dipercaya oleh Coach Bima Sakti sejak pertandingan pertama pagelaran tersebut. Sehingga tidak asing lagi jika dirinya dinobatkan sebagai pemain terbaik pada pagelaran ASEAN tersebut. Sementara itu Coach Bima Sakti juga berkemungkinan besar akan kembali menaruh kepercayaan kepada dirinya untuk masuk ke dalam starting line up Timnas Indonesia. Rizjar Nurfiat, pemain asal klub Borneo yang berposisi sebagai bek kanan memiliki peranan yang penting dalam membawa Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2022 dengan mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di pertandingan final. Dirinya memberikan umpan cantik kepada Kaviatur Rizky yang mencetak gol pembuka pada menit ke-45. Dia juga termasuk bek kanan yang memiliki kontribusi besar bagi tim. Dirinya dipercaya Coach Bima Sakti sejak pertandingan pertama kompetisi sehingga dirinya menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia dengan rating tertinggi di ajang tersebut. Sehingga pada laga uji coba nanti, dirinya berkemungkinan besar akan kembali digunakan untuk menambah kesolidan dari pertahanan Timnas Indonesia. Welberlio Scott De Halim. Welberlio Scott De Halim menjadi pemain keturunan pertama yang berkemungkinan akan menjadi pilihan utama dari Coach Bima Sakti. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Meskipun dirinya baru pertama kali masuk ke Timnas Indonesia, pengalamannya di level klub yang berada di negara Brasil tersebut tidak dapat diremehkan. Welberlio merupakan salah satu pemain keturunan potensial yang dimiliki oleh Sao Paulo, salah satu klub raksasa yang ada di benua Amerika. Dirinya juga merupakan sosok pemain gelandang yang cukup baik dan terbukti selalu dimainkan sejak menit pertama di level klub. Akan tetapi jika Coach Bima Sakti belum bisa mempercayai potensi pemain ini dan tidak memanggilnya ke Timnas Indonesia,
Ada kemungkinan dirinya akan dipanggil oleh timnas Brasil pada ajang Piala Dunia U17 mendatang. Stefan Kobil, pemain kelahiran Indonesia yang kini berkarir di negara Spanyol, Stefan Kobil nampaknya layak untuk diuji sebagai pemain utama dari timnas Indonesia. Dirinya yang memiliki insting menyerang sangatlah cocok untuk dijadikan penghubung di lini tengah timnas Indonesia. Dirinya juga memiliki kecepatan dribble, teknik serta kreativitas yang patut diacungi jempol. Akan tetapi tentu saja dirinya harus membuktikan terlebih dahulu kepada tim pelatih di pemusatan latihan yang kini sedang berjalan. Karena tentu Coach Bima Sakti sudah pasti memiliki nama-nama pemain andalan lainnya yang bisa saja merebut posisi Stefan sebagai gelandang serang di timnas Indonesia. Khafiatur Rizky sudah pasti akan kembali mengisi starting 11 dari timnas Indonesia U17. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Khafiatur Rizky merupakan satu-satunya pemain yang mampu menjebol gawang dari timnas Vietnam di ajang final Piala AFF U16 yang lalu. Hal ini sudah pasti akan menjadi modal utama bagi dirinya untuk kembali dipercaya oleh Bima Sakti dan mengamankan posisinya di lini tengah timnas Indonesia. Khafiatur merupakan sosok pemain yang memiliki kreativitas tinggi serta niat kuat untuk bisa lebih unggul dari pemain lain. Hal tersebut tentu saja akan mendorong dirinya untuk bisa jauh lebih baik dalam meningkatkan kualitas permainannya di dalam lapangan. Madrid Augusta. Untuk nama pemain yang akan mengisi posisi sayap kanan, nampaknya pemain asli Indonesia yang mencoba peruntungan di negara Belanda patut diberikan kesempatan. Madrid Augusta yang memiliki tinggi 173 cm tersebut layak untuk diberikan kesempatan tampil dan membuktikan kualitasnya bersama skuad Garuda Muda. Kelincahannya dalam memegang bola dan juga fisiknya yang kuat akan menjadi nilai tambah bagi dirinya untuk bisa masuk ke dalam skuad inti timnas Indonesia. Akan tetapi juga terdapat nama-nama lainnya yang juga layak untuk mengisi posisi ini. Nama-nama pemain yang ikut dalam final AFF di tahun lalu juga masih memiliki kepercayaan lebih dari Coach Bima Sakti. Aaron Liam, pemain keturunan yang saat ini berkarir di Liga Kasta 2 Australia, sudah semestinya mendapatkan tempat di lini serang timnas Indonesia U17. Hal ini dikarenakan dirinya merupakan pemain yang sangat potensial bagi timnas Indonesia maupun juga klubnya di Australia. Aaron Liam merupakan seorang penyerang dengan insting gol tinggi yang dapat memaksimalkan setiap peluang yang dia dapatkan. Dirinya juga bahkan menjadi salah satu nama pemain yang cukup banyak menyumbangkan gol di level klub. Sehingga meskipun ini adalah kali pertama dirinya berseragam merah putih, Coach Bima Sakti tentu harus memberikan kepercayaan kepada pemain yang sudah terbiasa melawan tim besar yang ada di dunia. Arhan Kaka asal klub Persis Solo sudah tentu akan mendapatkan kepercayaan untuk bisa mengisi lini serang pusat dari timnas Indonesia U17. Umurnya yang terbilang cukup muda dan memiliki pengalaman di level klub senior sudah pasti akan menjadi modal utama bagi dirinya untuk masuk ke dalam skuad inti timnas Indonesia. Selain itu, ketajamannya di lini serang akan membantu timnas Indonesia untuk menciptakan peluang-peluang mematikan dan memperbanyak produksi gol. Itulah tadi merupakan daftar pemain yang berkemungkinan besar akan digunakan dalam laga uji coba melawan Barcelona Juvenil A pada 2 Agustus mendatang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.